Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Astia Putriana, SEMSA, dosen program studi D4 Akuntansi Perpajakan, jurusan Komputer dan Bisnis Politeknik Negeri Tanah Laut. Di kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran sebagai salah satu pemenuhan persyaratan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada aspek pelaksanaan pembelajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Materi yang akan saya tampilkan berasal dari mata kuliah PPH Wajib Pajak Badan yang merupakan salah satu mata kuliah kompetensi pada program studi D4 Akuntansi Perpajakan. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 4 dengan beban belajar 3 SKS, terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 pertemuan dengan ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Di mata kuliah ini, tujuan mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan konseptual sekaligus keterampilan praktis dalam memahami ketentuan pajak penghasilan wajib pajak badan. Nah, pokok bahasan meliputi subjek pajak badan, tarif pajak badan, pembukuan, penilaian harta dan penyusutan ataupun amortisasi, biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan, hubungan istimewa, kompensasi kerugian, rekonsiliasi fiskal dan koreksi fiskal, kredit pajak badan hingga penyusunan SPT tahunan wajib pajak badan. Mata kuliah ini mendukung pencapaian dalam CPL yakni ada 2. Yang pertama adalah CPL 01, memiliki kemampuan analisis masalah dalam menjalankan tugas untuk menghasilkan jasa dan informasi akuntansi perpajakan yang beretika dan bermoral berdasarkan prinsip praktik profesional sebagai pembelajaran berkelanjutan. Dan CPL 05 yakni memiliki kemampuan kolaborasi kerja tim dalam menerapkan dan menganalisis pengelolaan informasi perpajakan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK diarahkan agar mahasiswa mampu. Yang pertama adalah CPMK 011, mahasiswa mampu menganalisis masalah dalam menjalankan tugas untuk menghasilkan jasa dan informasi akuntansi perpajakan. CPMK 013 mampu mengembangkan kemampuan berpikir analitis melalui pembelajaran berkelanjutan sesuai kemajuan dan kebaruan keilmuan di bidang akuntansi perpajakan. CPMK 051 mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam pengelolaan informasi perpajakan. CPMK 053 mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. CPMK 054 mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam penyajian surat pemberitahuan tahunan badan. Dan CPMK 056 mampu menerapkan kolaborasi kerja tim dalam menganalisis pemecahan masalah berkaitan pengelolaan informasi perpajakan. Adapun pada cuplikan pembelajaran yang akan ditampilkan, materi merupakan materi pertemuan pertama dengan sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan ketentuan umum perpajakan yang berlaku bagi wajib pajak badan. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan berbagai referensi yang mutakhir dan relevan, meliputi peraturan perundang-undangan perpajakan, buku ajar, serta artikel ilmiah terbaru yang relevan dalam perkembangan administrasi perpajakan, termasuk hasil penelitian yang saya lakukan mengenai implementasi sistem Cortex. Proses pembelajaran dilaksanakan secara sinkron melalui tatap muka di kelas dan secara asinkron melalui LMS. Pembelajaran sinkron dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan penyelesaian studi kasus, sedangkan pembelajaran asinkron dilakukan melalui penyediaan materi sebelum perkuliahan, penugasan mandiri, serta kuis evaluasi. Sebagai dosen vokasi, saya meyakini bahwa pembelajaran perpajakan tidak cukup hanya memahami regulasi, tetapi mahasiswa harus mampu mengaplikasikan ketentuan perpajakan dalam situasi nyata.
Oleh karena itu, saya mengintegrasikan teori, studi kasus, diskusi, serta praktek menggunakan simulasi korteks agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang kontekstual. Dalam setiap pertemuan, saya membangun interaksi pembelajaran dengan mengawali kelas dengan salam, doa, dan pengecekan kehadiran mahasiswa. Di awal semester, saya menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS beserta kontrak perkuliahan agar mahasiswa memahami capaian pembelajaran dan aturan yang berlaku selama mengikuti perkuliahan. Selanjutnya, materi disampaikan menggunakan berbagai media pembelajaran seperti presentasi, dokumen digital, maupun video praktik. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan pendapat sehingga tercipta pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Di akhir pembelajaran, mahasiswa diberikan tugas kerja praktik sebagai bentuk penguatan terhadap materi yang telah dipelajari dan akan diberikan arahan untuk mempelajari materi yang akan dibahas di pertemuan berikutnya. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara komprehensif melalui penilaian sikap, kuis, tugas, ujian teori, praktikum, laporan praktikum, serta ujian praktikum. Sehingga penilaian tidak hanya mengukur aspek pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap mahasiswa dalam praktiknya. Demikian gambaran singkat mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah PPH Wajib Pajak Badan di program studi D4 Akuntansi Perpajakan, jurusan Komputer dan Bisnis Politeknik Negeri Tanah Laut. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini segala puji bagi Allah memberikan rahmatnya, kita bisa bertemu lagi di semester yang baru ya. Kita berada di semester 4 untuk mata kuliah PPH Wajib Pajak Badan. Oke teman-teman, sebelum dimulai mungkin agak lebih berkahnya kita berdoa dulu ya. Kita minta satu orang laki-laki untuk pimpin berdoa. Sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, baik. Alhamdulillah. Berikutnya, sebelum saya masuk ke pembahasan materi dan juga apa-apa yang harus dibahas di semester 4 untuk mata kuliah PPH Wajib Pajak Badan, saya izin absen dulu ya untuk teman-teman. Oke, yang pertama ada Amanda. Oke. Kemudian Meliana. Itu ya, untuk mahasiswa ini sudah berhadir semua. Nah, berikutnya sebelum kita masuk ke materi, karena ini adalah perkuliahan baru, maka di sini saya coba jelaskan dulu terkait dengan RPS. Jadi RPS di sini bisa kita lihat adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah PPH Wajib Pajak Badan. Nah, untuk RPS ini di sini akan diampu oleh 3 orang dosen. Jadi yang pertama ini untuk kelas 4B ya, 4B akan saya sampaikan, saya sendiri Bu Astia, kemudian nanti bergantian bersama dengan Pak Janitra dan Pak Haris. Kemudian ini secara ringkasnya, mungkin nanti teman-teman boleh melihat RPS ini di LMS Edlink-nya masing-masing. Jadi ini sudah tersedia, silahkan teman-teman baca untuk lebih detailnya. Hari ini saya cukup jelaskan beberapa hal utama saja yang berkaitan dengan deskripsi mata kuliah dan materi-materi dan CPL yang akan didapatkan nanti. Jadi mata kuliah ini kita akan membahas berkaitan dengan teori dan praktikum serta studi kasus terkait dengan PPH Wajib Pajak Badan. Kan teman-teman di semester 3 sudah dapat ya terkait dengan wajib pajak orang pribadi, sudah sampai praktikumnya. Nah, di semester 4 ini nanti akan ada kelanjutannya, yaitu PPH Wajib Pajak Badan dan juga praktikumnya, karena di sini ada 1 SKS praktikum. Oke, dan mata kuliah ini secara umumnya kemampuan yang nanti diharapkan dari lulusan dari mata kuliah ini adalah memiliki kemampuan analisis masalah dalam menjalankan tugas untuk menghasilkan jasa dan informasi perpajakan yang nanti tetap beretika, bermoral dan berdasarkan prinsip praktik profesional sebagai pembelajaran berkelanjutan.
Dan yang kedua nanti kolaborasi kerja. Jadi nanti ada tugas-tugas yang berkaitan dengan individu maupun kelompok seperti itu. Dan pastinya juga ada praktikumnya karena mata kuliah ini mata kuliah yang ada praktikumnya. Nah, ini CPMK-nya nanti ini kaitannya per pertemuan. Nah, untuk pertemuan hari ini nanti kita akan berfokus kepada konsep dasar PPH Badan. Ya, bersama dengan turunannya beberapa. Nah, terakhir kemudian saya coba jelaskan dulu terkait dengan penilaian. Jadi teman-teman penilaian ini nanti teman-teman bisa lihat di sini ada aspek sikap, kuis, kemudian tugas, kemudian karena ada teori dan praktikum maka otomatis UTS dan UAS-nya juga ada teori dan praktikum, termasuk kerja dan juga laporan praktikum di akhir sesi nanti. Nah, ini daftar pustakanya beberapa, teman-teman nanti boleh mencari di luar daripada ini juga boleh ya. Oke. Nah, baik, ini untuk pertemuan hari ini, jadi saya jelaskan di pertemuan hari ini, nanti sisanya silahkan dibaca. Kita akan bahas kontrak perkuliahan dulu secara umum, kemudian ini adalah metode pembelajaran kita. Nanti seperti yang saya sampaikan, saya akan menjelaskan, kemudian juga nanti kita ada diskusi, case study, kemudian penilaiannya atau indikatornya nanti sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan di awal tadi, seperti itu. Jadi nanti akan ada 8 pertemuan, 7 pertemuan termasuk 8 dan 9 itu untuk UTS, teori dan praktikum, dan seterusnya nanti sampai ke UAS-nya. Nah, begitu kira-kira untuk RPS-nya teman-teman. Oke, kemudian mungkin sudah bisa dipahami ya, tidak ada pertanyaan ya? Atau ada yang mau bertanya? Tidak ada ya, bisa dipahami. Silakan dibaca baik-baik. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan terkait RPS-nya atau mungkin referensi yang perlu dicari nanti boleh disampaikan. Oke, kemudian saya lanjut untuk ke kontrak perkuliahan ya teman-teman, karena memang ini di awal semester, jadi kontrak perkuliahan itu dirasa penting sebagai pengingat, meskipun teman-teman di sini juga sudah punya kode etik mahasiswa secara umum. Nah, saya cuma izin mengingatkan bahwa untuk kontrak perkuliahan yang pertama kita sebagaimana umumnya keterlambatan ditoleransi selama 15 menit ya. Kemudian ketika kalian nanti mau UTS atau UAS, presensi itu harus tercukupi 80%. Jadi otomatis harap dipahami terkait presensi. 80% itu harus terpenuhi. Kemudian mungkin aspek lainnya ketika ada yang tidak berhadir bisa diberitahukan kepada korti atau langsung kepada dosennya. Dan yang terakhir sisanya mungkin terkait pakaian, adab gitu ya. Silahkan dilihat pada kode etik mahasiswa yang sudah diatur. Ya, saya rasa itu sudah bisa dipahami. Oke, nah berikutnya mungkin saya akan masuk ke materi. Adakah yang mau disampaikan dulu? Tidak ada ya? Baik. Baik. Kita akan membahas terkait dengan konsep dasar PPH Badan. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam terkait PPH wajib pajak badan, kita harus tahu dulu kenapa kita harus mempelajari PPH wajib pajak badan, dan pertama kenapa perusahaan itu harus bayar pajak. Karena di orang pribadi kemarin juga itu sudah bahas ya, kenapa orang pribadi itu harus bayar pajak. Nah, begitu juga dengan perusahaan. Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab nggak kenapa perusahaan itu dia harus bayar pajak? Bisa juga. Iya, silakan. Sebelumnya sih memperkenalkan diri, saya Muhammad Hidayat, izin menjawab pertanyaannya terkait kenapa perusahaan harus membayar pajak. Pertama karena sumber pendapatan pertama Indonesia itu dari pajak, sehingga mungkin perusahaan bisa menjadi salah satu wajib pajak yang harus ditarik juga pajaknya selain orang pribadi. Baik, itu jawaban dari Dayat ya. Kira-kira ada lagi yang mau menambahkan? Oke, tadi dijawab sama Dayat ya, kenapa perusahaan itu dia harus bayar pajak, karena memang pajak sendiri merupakan pendapatan terbesar di Indonesia seperti itu. Nah, itu salah satu jawaban yang dekat ya, benar ya gitu. Cuma mungkin kita bisa spesifikkan bahwa perusahaan itu kan dia berdiri atau dia mendapatkan penghasilan. Kita bicara penghasilan, mendapatkan penghasilan itu kan dari Indonesia, ataupun dia menggunakan sumber daya
di Indonesia. Bahkan kan secara keamanan, kalau itu kepastian hukum, infrastruktur, fasilitas umum, fasilitas publik itu kan disokong di Indonesia. Nah, itu mungkin ya akhirnya kan badan itu juga dia harusnya punya andil untuk pembangunan di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Tapi pembangunan seperti apa? Ya, rumah sakit, jalan, jembatan, gitu ya. Ada satu perusahaan besar yang dia perusahaan lokal maupun di perusahaan dari luar negeri tapi mendapatkan penghasilan di Indonesia, ataupun dia perusahaan yang punya anak perusahaan yang banyak, semuanya itu dia harus bayar pajak karena beberapa aspek. Oke, nah itu secara umum dulu. Nah sekarang dari situ nanti akan turun ya ke pembahasan bahwa apa saja menjadi dasar hukumnya sehingga perusahaan salah satunya atau badan dari dia itu harus berhukum. Apa saja subjek pajak badan itu apa, hak dan kewajiban apa nanti yang harus mereka lakukan, kemudian juga alur administrasi perpajakan wajib pajak badan, dan nanti sedikit pengenalan konteks karena kita sudah masuk di era konteks. Nah, landasan hukumnya kalau kita bicara undang-undang pajak penghasilan itu yang terdahulu itu adalah Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Nah, Undang-Undang PPH ini sebenarnya mencakup seluruhnya ya, pajak penghasilan baik untuk orang pribadi, badan ataupun BUT. Tapi diperbaharui di Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kalau dibilang baru ya tidak baru juga ya, tapi paling update ini karena ini sudah 5 tahun yang lalu kan berlaku. Kita sudah di 2002. Subjek pajak badan itu apa saja? Kita bicara badannya dulu berarti apa ya? Jadi badan itu adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan. Jadi mereka memiliki bersatu kayak gitu ya. Baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Nah, jadi termasuk contohnya apa? PT, CV ya, perseroan komanditer itu CV, kemudian perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan apapun bentuknya ya, misal namanya berbeda tapi selama dia memiliki kesatuan tadi seperti firma, kongsi, koperasi, yayasan kan sebenarnya tidak dapatkan apa ya, tapi juga termasuk badan dan termasuk kontrak investasi kolektif dan BUT untuk usaha tertentu. Jadi ini yang dimaksud dengan badan. Jadi agak berbeda, kalau orang pribadi kan spesifik individu, kalau badan ini adalah sekumpulan ya, orang ataupun modal untuk CV dan sebagainya. Nah ini bisa ditengok di pasal 2 Undang-Undang PPH. Kalau di Undang-Undang HPP juga dia sama aja, ada perubahan tentang definisi. Nah kemudian untuk subjek pajak badan itu nanti mencakup dua hal ya, ada dalam negeri, ada luar negeri. Jadi tidak hanya perusahaan yang ada di dalam negeri yang dia itu harus bayar pajak. Perusahaan Indonesia ada di luar negeri ya, selama dia mendapatkan penghasilan di Indonesia maka juga dia dikenakan pajak seperti itu. Nah itu intinya seperti itu. Kalau di dalam negeri itu maksudnya seperti apa? Jadi dia didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali yang ditentukan ya untuk badan pemerintah. Jadi badan pemerintah tuh kalau misalkan dia berdasarkan undang-undang, dibiayai APBN, APBD, termasuk dari anggaran pusat dan pembukuannya diperiksa oleh pihak pengawas fungsional negara, itu dia tidak termasuk di sini ya, karena itu kan lembaga pemerintah resmi yang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk masyarakat. Nah untuk yang luar negeri itu dia tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, tapi dia menjalankan usahanya. Jadi usahanya masih ada kaitannya dengan Indonesia atau melalui BUT, bentuk usaha tetap, yaitu bahasa mudahnya semisal cabang gitu ya, atau gudangnya dia gitu. Ya, dan menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari jalan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT. Jadi dia tidak dicapangnya seperti itu, penghasilan tetap ada di Indonesia. Kegiatan-kegiatan misalkan saham gitu ya, itu bisa termasuk di sini. Ya, jadi misalkan kita di warga negara Indonesia berada di dimanapun, selama penghasilannya dari Indonesia, ya dalam bentuk perusahaan badan, maka dia termasuk nanti di dalam subjek badan. Yang tidak termasuk itu apa? Tidak termasuk itu adalah kantor perwakilan negara
asing, kayak diplomat, ya, kemudian kita sering dengar ya kantor perwakilan negara asing, kemudian organisasi internasional juga tidak termasuk kalau dia Indonesia masuk di sana dan Indonesia bayar di sana. Kita sering ketemu Indonesia bagian dari organisasi tertentu misalnya di bidang ekonomi, politik, sosial, nah, di sana itu tidak termasuk subjek dalam PPh. Oke, berikutnya adalah hak dan kewajiban wajib pajak badan. Kita sebelum bicara hak, kita ketahui dulu mereka wajib ngapain saja untuk badan. Nah, kewajiban dari perusahaan atau badan itu ya adalah yang pertama, kalau dia sudah masuk kategori subjek pajak badan tadi, maka dia harus mendaftarkan NPWP-nya. Oke, mendaftarkan NPWP. Kalau di orang pribadi kan sudah otomatis pakai NPWP ya. Nah, kalau di badan dia harus mendaftarkan dulu NPWP. Kemudian nanti dia bertransaksi dan transaksi ekonomi, transaksi kegiatan-kegiatan umum berkaitan dengan akuntansi, ekonomi, keuangan. Nanti dia dari sana dengan berbagai transaksi itu nanti ada hubungannya ke berbagai macam pajak, dihitung pajaknya. Nah, hitung pajaknya, baru nanti dia akan bayar pajak sendiri atau dia memotong pajak dari pihak lain lalu disetorkan. Jadi makanya bahasanya ada memotong dan atau membayar. Memotong kan punya orang lain ya, seperti PPN, kita potong kita setorkan. Kalau membayar itu berarti dia bayar sendiri untuk pajak-pajak yang berkaitan dengan usahanya. Terakhir adalah melaporkan SPT. Melaporkan ini yang sekarang sudah diwajibkan untuk masuk ke aplikasi Cortex. Nah, untuk haknya apa? Setelah kewajiban ini dijalankan, maka sebenarnya kan ini sudah dianggap sebagai wajib pajak badan yang patuh. Seperti itu, sudah menjadi wajib pajak badan yang patuh, maka dia pun punya hak ketika dia sudah menjalankan kewajiban itu. Haknya apa? Adalah mengajukan keberatan jika ternyata misalkan SPT yang dia buat atau dia laporkan ternyata menurut Fiskus itu keliru, keberatan. Jadi misalkan dia punya bukti-buktinya, maka dia boleh untuk mengajukan keberatan. Kemudian yang kedua adalah mengajukan restitusi. Restitusi itu apa ya? Restitusi itu apa? Kira-kira ada yang pernah dengar? Pengembalian itu. Jadi restitusi itu ada pengembalian pajak jika dia lebih bayar. Nah, ini kan ada kondisi nanti lebih bayar itu kayak gimana, lagi kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang ketiga adalah pembetulan SPT. Ini boleh ya. Jadi dari dulu sih bahwa SPT itu kalau misalkan kita merasa keliru kita boleh melakukan pembetulan. Ya, kalau dulu kan masih manual, masih pakai form, kalau sekarang sudah pakai konteks tadi. Lanjut, sekarang kita bicara sudah tahu hak kewajiban, di mana sih alur administrasi perpajakan untuk wajib pajak badan. Nah, alurnya itu yang pertama dia adalah mendaftarkan NPWP-nya tadi, dia dapat NPWP untuk badan tersebut. Kemudian mencatat setiap transaksi tadi, ya. Transaksi itu berarti kalau sudah ada hubungan ke akuntansi, ini dicatat dulu secara akuntansi, ya. Kemudian otomatis kalau itu berhubungan dengan transaksi harian atau bulanan yang harus dibayar pajaknya, maka dia harus hitung dan bayar di periode tersebut, ya, dan juga harus menyetorkan di periode tersebut. Kemudian nanti juga akan melakukan SPT, baik itu SPT masa, nanti kita bicara itu lebih detail ya. SPT masa itu bulanan, kemudian tahunan untuk yang per tahun. Nah, jadi mencatat setiap transaksi ini mungkin nanti ada perbedaan antara akuntansi dan pajaknya, aturan pajak. Di situ nanti akan ada namanya rekonsiliasi fiskal. Nanti habis UTS kalian akan belajar itu. Nah, ini alur administrasi secara umum. Jadi nanti yang dipelajari selama 1 semester ini adalah kaitannya lebih banyak nanti adalah hitung, menyetor, dan melaporkan SPT. Jadi itu ya tentunya. Oke. Nah, ini teman-teman sebagian ada yang sudah bawa laptop ya. Jadi nanti teman-teman boleh sambil membuka aplikasi simulasi pajak ini yang disediakan oleh DJP, karena kita pembelajaran sudah diarahkan untuk berbasis kekinian, sudah diarahkan untuk konteks. Kita sudah disediakan simulator konteks ini sehingga nanti kalian bisa belajar ini. Silakan yang punya laptop mungkin bisa sambil dibuka.
dan dilihat. Nanti masukin ID penggunanya ini dan tata sandi ID penggunanya ini klik kalian masing-masing. Saya sudah 17 tahun ke atas sekarang saya punya nih. Tata sandinya pajak tumbuh Indonesia Tahu dengan huruf yang seperti ini bisa dilihat. Kemudian pilih bahasa dan logik. Nah ini nanti secara umumnya saya secara detailnya saya akan saya jelaskan di beberapa pertemuan tadi. Sudah kita masuk ke pelaporan. Oke. Saya rasa itu ya untuk penjelasan materi pertama ini. Kita akan lebih fokus ke konsep dulu. Nanti akan ada pendalaman lebih lanjut tugas. Silakan sebelum saya lanjut ke tugas ada yang mau ditanyakan juga. Izin bertanya Ibu, perkenalkan nama saya Melia Denor Sapitri. Izin bertanya bagaimana proses perusahaan itu untuk mendapatkan NPWP? Oke. Ya tadi pertanyaannya terkait dengan NPWP ya, karena untuk orang pribadi kan dia mendapatkannya itu dengan mendaftarkan NIK-nya. Yang kemarin sudah kita bahas di semester 3. Nah kalau untuk perusahaan di NPWP itu nanti dia akan berbasis kepada pendirian badan itu dulu. Jadi badan itu kan untuk bisa mendapatkan nama PT, CV, atau kemudian apa lagi ya jenisnya koperasi atau apa, mereka harus berbadan hukum dulu, disebut badan hukum. Nah bagaimana mendaftarkan diri ke badan hukum itu kan nanti dia harus secara akta notaris. Teman-teman tahu ya, notaris itu kegunaannya apa, salah satunya itu nanti untuk pendirian badan. Nah dari sana itu nanti proses alur administrasinya bisa dimulai dari berbadan hukum dulu, dari sana bisa ke arah administrasi perpajakan. Nah jadi seperti itu, maka badan itu kan dia terdaftar dulu lah, intinya terdaftar dulu secara legal di bidang hukumnya di Kementerian Hukum. Nanti baru kita masuk ke pajaknya seperti itu. Oke, itu ya, siapa? Meliana. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah berikutnya kita ada tugas praktek kelompok. Nah ini saya tuliskan di depan ya, bisa saya bacakan dulu. Jadi nanti teman-teman silakan susun kelompok, mungkin sekitar 4-5 orang per kelompok. Silahkan dibagi. Kemudian nanti tugasnya adalah kita berdiskusi, kalian berdiskusi seolah-olah ya, atau kalian itu sebagai seorang pengusaha yang bergerak dalam yang berbentuk PT secara terbatas yang bergerak di bidang jasa, akuntansi dan pajak. Nah sebagai subjek pajak badan tersebut kan sudah spesifik perusahaannya, jenis badan hukumnya. Nanti kalian diskusikan kewajiban perpajakan apa yang harus dipenuhi oleh PT tersebut menurut ketentuan perpajakan di Indonesia. Oke, tolong nanti kerjakan, kalian diskusi dulu, kemudian kerjakan dan nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF di link kita, LMS, link kita. Nah ini nanti akan kita bahas, kita presentasikan ke kelompok nanti di pertemuan minggu depan. Minggu depan nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi terkait badan. Nanti kita akan bicaranya lebih tarifnya, objek pajaknya, sehingga nanti kita bisa mendalami lebih lanjut lagi materi-materi yang berikut. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait tugasnya, apakah sudah jelas? Jelas. Oke, silakan langsung dibagi kelompoknya dan dihubungkan ya. Dihubungkan di adminnya. Nah, kalau sudah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, saya rasa itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Saya harap nanti minggu depan kalian sudah mulai bawa laptopnya dan kita juga sambil belajar untuk arah konteksnya. Oke, itu saja dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran di mata kuliah PPH Wajib Pajak Badan yang saya ampu di program studi D4 Akuntansi Perpajakan jurusan Komputer dan Bisnis Politeknik Negeri Tanah Laut. Di kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Politeknik Negeri Tanah Laut, jurusan Komputer dan Bisnis, program studi D4 Akuntansi Perpajakan, rekan-rekan dosen, serta seluruh mahasiswa yang telah mendukung terlaksananya proses pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.